yang mengalami kasus-kasus kejadian. Jadi gambaran dari rumah sakit dan bangsa itu kita bawa seperti tadi foto itu kan ke semuanya ya, kepada ada komunitas bapak, ada orang tua, kemudian tenaga kesehatan sendiri, kan ulama kita kan masyarakatnya atau masyarakatnya kan. Nah ternyata pada saat kami berjumpa para ulama itu menyampaikan begini, kami tidak tahu sebegitu mengerikannya ternyata penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan, yang bisa menyerang anak-anak kita. Padahal kita punya cara ikhtiar agar anak-anak kita insya Allah tidak terkena dengan penyakit tersebut. Jadi tidak tergambarkan di mereka bahwa difteri itu harus diubahnya kan. Tidak tergambarkan pada mereka bahwa difteri itu bisa membuat denyut jantung hanya 24 kali per menit, padahal normalnya 60 kali per menit. Tidak terbayangkan mereka bagaimana kita putar video waktu terjadi polio dulu di Amerika. Bukan hanya di sini, orang harus hidup di dalam tabung besi, air lap karena tidak bisa bernapas. Tidak terbayang seperti itu. Nah, karena mereka adalah tokoh kunci, jadi kita berikan bagaimana bukan hanya di textbook ya, memang pasien yang ada yang di situ aja, sampai mereka mengatakan harusnya yang seperti ini kita sampaikan kepada orang tua ya, kepada tokoh-tokoh yang lain agar mereka melihatnya tidak salfokus, tidak salfok ya, pikirnya tipis saja, tetapi tidak melihat ada yang lebih besar yang akan menghadapi, yang kalau anak kita sakit kita berpikir harusnya kita bisa menghadapi hal tersebut. Jadi memang edukasi itu harus diberikan, ditunjukkan memang begini kasus realnya. Kalau tidak terjadi alhamdulillah, ketika yang terjadi itu dampaknya komunikasi yang diberikan luar biasa, termasuk yang tadi yang harus dipidana dan tidak bisa diselesaikan. Termasuk tadi disampaikan bahwa imunisasi itu sebenarnya juga pada orang dewasa, pada anak-anak yang kena pertusis, pasien yang 5 orang meninggal umur 1,5 bulan karena dia datang mungkin dari orang sekitarnya dan termasuk itu barangkali dewasa. Sementara bayi tersebut belum waktunya untuk dilakukan imunisasi DPT ya, karena usia masih 1 bulan. Jadi pemahaman itu dulu diberikan kepada tokoh-tokoh kunci yang apabila mereka kemudian paham, mereka akan menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Kalau di kami itu sangat dilakukan. Ada yang menarik pada saat KRD Polio, jadi di daerah ini adalah kabupaten yang paling rendah capaian imunisasinya di Aceh, di tempat terjadinya polio tersebut. Sebelum kejadian KRD Polio dilakukan survei oleh dinas kesehatan setempat, dan ternyata alasan pertama itu justru bukan karena alasan agama, tetapi satu merasa tidak perlu imunisasi itu dilakukan. Ini kan terkait dengan pemahaman. Kemudian khawatir dengan kipinya tadi. Lalu yang ketiga atau keempat alasan agama. Nah pada saat terjadi polio kami menemukan kasus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, WHO, UNICEF dan juga dinas kesehatan setempat. Survei cepat pada 26 rumah 33 anak. Ternyata alasan yang pertama juga bukan alasan agama yang didapatkan. Kenapa mereka tidak memberikan imunisasi pada anaknya, tapi ada alasan tadi tidak tahu bahwa itu perlu. Kemudian ada tradisi bahwa sebelum 40 hari tidak boleh dibawa keluar, kemudian tidak melakukan seperti anak, dan yang keempat baru alasan agama. Nah kita kan juga ada dari MI ya, dari MI yang ada disampaikan, ada sertifikatnya, ada tentang fakta tentang imunisasi. Kami juga punya unit daerah yang namanya itu MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan ada yang tradisional himpunan ulama dari Aceh Pesantren Nasional. Itu akan dilakukan pendekatan. Alhamdulillah pada saat polio itu terjadi, kita harus lakukan pemutusan mata rantai secara cepat polinya, dan vaksinasinya bisa tercapai sampai 94%. Begitu Dr. Karisya.